العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم رسول على ما نوى به شيخنا الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف: متى كنت إذا أعطيت بسطك العطاء وإذا منعت قبضك المنع فاستدل بذلك على ثبوت طفوليتك. Nah, ini nasihat daripada Ibnu Athaillah kepada kita semua. Kita ini sudah dewasa apa masih bayi ajaib? Umur tuha tapi akal kekanakan, atau kita memang udah dewasa menurut agama? Mata kunta idza u'tita, manakala engkau diberi oleh Allah nikmat, kenyamanan, kabul hajat, urusan lancar, basatakal ata'u, maka ketika itu waktu engkau diberi nikmat, waktu engkau dijulungi anugerah, basatakal ata'u, menghamparkan akan engkau oleh pemberian, maksudnya membuat gembira hati. Himung ngaran dapat nikmat, ngaran dapat kenyamanan, ngaran hajat qabul. Nah, wa idza muni'ta, tapi bila waktu ada dapat nikmat, yaitu bala, waktu dapat musibah, waktu dapat bencana, qabadakal man'u, menyakitkan akan engkau oleh itu kada kabul tadi. Nah, bahasa kita Banjar, waktu diberi nyaman himung, waktu diberi bala usang. Itu yang ada di hati kita, yang terjadi, yang nyata. Kita ukur diri kita, kalau kayak itu, diberi nikmat senyum, diberi bala sedih, diberi duit ketawa-ketawa, kada diberi duit hamuk, dipuji orang himung, dihina orang kesinggung sedih, diherani oleh orang senang, kada diherani hamuk. Pastadilla bidzalik, maka bila ikam kayak itu cukup dalil dengan itu kejadian tadi, ala thubuti tufuliyatik, bahwa engkau masih kanak-kanak dalam pandangan Allah Ta'ala. Itu kada dewasa namanya. Dan ini tasawuf, ini ilmu akhlak. Artinya hidup kita ini harus kita jalani. Nangaran sudah lahir ke dunia, jalannya dan menjalaninya dengan kedewasaan, bukan dengan apapun. Dan kedewasaan itu didapat hanya dengan ilmu agama. Apabila orang belajar ilmu agama, dewasa. Apabila orang dewasa, dia mampu hadapi hidup. Di antara kehidupan yang pasti inya hadapi, perubahan keadaan. Nikmat lawan bala, sehat lawan garing, ujian lawan hinaan, itu pasti. Dari semua orang yang memuji, pasti seikung barang ada nama hina. Itulah hidup. Itu sudah hidup. Seberapapun orang memuji menyanjung kita, ada tuh seikung nama hina atau banyak.
Kita orang biasa, ulama, orang saleh juga kayak itu. Bahkan Sayyidina Muhammad bin Abdullah pun kayak itu adanya. Hidup beliau. Mengkaya apa orang yang memuji Rasulullah, ada aja yang menghina dan merendahkan Rasulullah. Itulah hidup. Nah, barang siapa memahami itulah hidup, itulah orang dewasa. Kalau inya kada memahami, inya hendak mengatur hidup, inya hendak mengubah apa yang nyata. Pujian terus, mana bisa? Nikmat terus, mana bisa? Ini hidup. Kalau kada kaini, kada hidup ngaran. Barang siapa hendak nyaman terus hidup di dalam dunia, maka cita-cita itu adalah nggak pernah berhasil inya dapatkan. Meuyuhakan ke awak mun hasilnya kada. Berhimat inya berpikir, berusaha supaya semua orang memuji dirinya, nggak pernah itu berhasil. Ada aja namanya hina. Itulah hidup. Kalau sudah begitu hidup, lalu kita hendak mengubah supaya orang memuji semua, nggak ada yang menghina, berarti kan kita menentang keadaan. Orang menentang keadaan kada kawa menang, balak lawi tapi jal. Kayak apa hendak berpikir lagi? Balak lawi ini tapi jal sudah. Kada kau dipikirkan lagi. Ini tinggal menerima cagar kapit napa? Betul. Betul kau pindah lagi. Berpikir kayak apa supaya balak lawi kawa turun, ya udah kada ada lagi jalannya. Jalan kedua apa? Menerima. Nah, sembahyang sudah, puasa sudah, menuntut ilmu sudah, beramal baik sudah, lawan orang baik sudah, memujilah bertaan, ada aja nang menghina. Itulah hidup. Kada kawa. Nah, lalu datang pujian, ya wajar. Datang hinaan harus kita akui, wajar juga. Kawa menjawab dengan kalimat sederhana aja dulu, wajar. Jangan terkejut bila dihina orang. Jangan terkejut, wajar aja. Satu sisi, manusia yang banyak ini itulah manusia. Ada yang memuji, ada yang menghina dengan penilaian masing-masing. Diri kita yang tahu. Kita wajib berpandangan kepada diri kita, akulah manusia paling hina di alam semesta. Titik, jangan diubah. Itu pandangan kita terhadap diri kita. Dan kitalah yang harus menilai diri kita sendiri dengan agama, bantuannya. Caranya agama menyuruh kita agar supaya kita membunuh diri kita sendiri, yaitu menganggap diri kita tidak berharga sama sekali. Faqtulu anfusakum, bunuh dirimu. Maksudnya jangan ada hendak bertimbul sedikit pun. Jangan ada hendak merasa harap sedikit pun. Jangan ada merasa memiliki kelebihan walaupun sekecil debu. Bunuh perasaan itu. Itu maksudnya. Perasaan dakwah dari nafsu. Dakwah nafsu mengaku baik. Dakwah nafsu mengaku hebat. Dakwah nafsu mengaku alim. Bunuh itu dakwah. Bunuh itu pengakuan. Udah. Lalu ada orang yang memuji. Insya Allah kita kada akan sombong. Karena kita udah memegang penilaian kita. Orang memuji kita kada tertipu. Karena yang kita pegang penilaian kita, bukan pujian orang. Yang tahu diri kita bukan orang, tapi kita. Jadi kada sombong lawan pujian. Wah situlah wahini nuntut ilmu, senyum. Wah situlah wahini beramal ibadat, senyum. Karena kita tahu diri kita ini siapa. La haula wala quwwata. Nggak ada yang bisa kita perbuat. Dan nggak ada yang kita miliki. Paling hina manusia, nggak bisa berbuat, nggak punya apa-apa. Itu paling hina sudah dalam hidup dan kehidupan. Dan kita akui secara jujur, itulah kita. Sudah selesai.
Sedangkan manusia namanya juga manusia, ada yang memuji, ada yang menghina. Yang memuji kita kada perlu sombong dengan pujian, yang menghina kita lebih duluan menghina diri kita. Orang ini datang terlambat, kenapa kita tersinggung? Kita berdulu sudah menghina diri kita. Bahkan dalam istilah kitab, kita sudah menghantak jauh ke bawah. Diri kita itu terpajal sudah di bawah. Orang datang itu terdudi. Kada masuk dalam kategori pikiran kita, jangan dihiraukan. Kenapa jangan dihiraukan? Inya datang terdudi, kita sudah jauh melangkah menghina diri kita. Inya datang terdudi terlambat. Jadi kada perlu dihiraukan, kita tetap gawi kita. Itu cara kada meherani hinaan orang. Jelas? Paham? Nah, apabila dipuji kada sombong, dihina kada tersinggung, mulailah kita menjadi orang dewasa. Lalu tertulis dalam syair-syair, Rijalallah, ada syair-syair yang memuji wali-wali, bahwa seorang yang telah saleh dinamakan rajulun. Kalau masih belum saleh, sobiyun, baru anak kecil. Walaupun umurnya 70 tahun, tapi bila dapat nikmat ketawa-ketawa, bila dapat bala begulung di tengah rumah, itu anak halus. Walaupun umurnya 70 tahun. Hamuk, cangkir dipecah, piring dipecah. Nah, itu juga orang modal berumah lawan betangga. Iya kan? Jangan sampai rumah dirubuhkan, tangga dipacul. Iya kan? Itu hidup. Insyaallah. Beranakan kena lain pulang tak? Jangan terkejut. Bukan dua macam itu pasti ada. Wayah maase, wayah kada. Itulah manusia. Jadi dipusat-pusat entah kayak apa lagi. Yang penting kita menjunjung perintah Allah. Orang maasi, alhamdulillah. Kada maasi, datangi Allah. Ya Allah, lun datang lawan pian bapak di Tuhan. Lun minta akan ampun sagan bini dan anak ulun. Kenapa aja Tuhan? Karena inya kada maasi lawan pian. Berarti kan ada urusan inya lawan pian. Ulun nang bertanggung jawab, ulun datang koda pian. Berdoa ulun, minta ulun lawan pian satu aja, maapakan bini dan anak ulun. Ujar Tuhan, mun nyawa tuh memaapakan, unda tuh 4 nyawa. Karena unda pernah ngomong, ridallah fi ridal walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Nyawa aja lawan anak nyawa kayak apa? Ulun meridhoi dan memaapakan. Kalau kayak itu aja Tuhan, unda 4 nyawa. Nah, tapi untuk meridhoi itu, godaannya Masya Allah. Mudah kan ngomong kita, atau mungkin berniat ndak mengamalkan ridho, meridhoi. Tapi karena banyak orang di kampung-kampung kenyataannya bangsa kurang ajar, hantu unda kada akui nyawa anak unda, banyak yang terjadi. Nyawa jangan naik lagi ke atap rumah unda. Kan ada istilahnya pengusiran. Nah, padahal mungkin dia tahu bahwa kuncinya anak ini selamat di dalam hatinya, yaitu ridha. Tapi kadang mudah iblis kayak apa cara menggugurkan ridha dari hati orang tua. Sampai kadang-kadang anak minta maaf, anak mencium tangan, jauh nyawa. Iblis berhasil menggoda kuitan. Akhirnya anak ini terpuntang-pantil hidupnya. Kesana kemari mencari kesenangan, tapi kada didapat karena Allah kada ridha, karena kuitannya udah dijebak oleh iblis. Jadi sebutin aja, cinta itu memang harus diberikan, tapi ridha di atas segalanya. Nulis ke BBM dah, mau juga. Ya kan. Ini yang datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Lalu Allah berkata, wahai kekasihku Muhammad,
Apa yang bikin kamu senang dan reda? Allahu Akbar. Allah tanya kepada Rasulullah, apa yang bikin kamu senang dan kamu reda? Katanya Rasulullah, ya Allah, ulun senang, ulun reda. Jangan ada seikung pun dari umat ulun masuk dalam neraka. Ini Rasulullah memberikan ridhonya kepada umatnya. Di atas cinta, di atas kasih sayang. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Allah berikan sesuatu yang luar biasa. Apa yang bikin Rasulullah senang? Itu yang diberikan oleh Allah. Ini namanya kekasih sejati, yaitu Allah kepada Rasulullah. Allah memberi. Apa yang diberi? Yang bikin hati Rasulullah senang apa? Fatarda. Rasulullah senang, satu orang pun umat beliau jangan ada yang masuk neraka. Tinggal kita ini jangan dilapas pangkat jadi umatnya Rasulullah. Jangan menyenyalah gawe, jangan pina malalaini barisan Rasulullah nih, jangan dijauhi barisan nek. Mun bebaris umpat barisan orang jadi lapas dari barisan Rasulullah. Jadi jakanya besar tuh sab Rasulullah itu aja, ya kan? وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Ayo. Wa ahadun min ummati. Katanya Rasul, seikum pun dari umat ulun. Ummatuk ummatun marhumah. Yang kau akui umat, semua dapat rahmat. Laisa lahum adzabun fil akhirah. Yang kau akui umat, aku tidak akan menyiksa karena engkau. Allahu Akbar. Betapa sayangnya Allah dengan Rasulullah. Orang yang disayangi Rasulullah pun disayangi Allah. Orang yang dicintai Rasulullah pun dicintai Allah. Allahu Akbar. Nah, ridhonya Rasulullah luar biasa kepada umatnya. Nah, jadi itu yang ditiru, yang dicontoh. Setidak-tidaknya kesangkalan di dalam hati kadakawa memberikan mutiara ridho, cukup mutiara maaf. Alhamdulillah. Kadakawa memberi mutiara ridho, mutiara maaf barang. Maaf nih tuh gini ngalih, kada kegampangan maaf, punya mana yang maapakan nyawa bujur gerak. Masalah kecil aja mengambil gatah, wajar aja kita maapakan. Gatah contan orang underelakan. Sandal gapit diambil orang underelakan. Duit 5 miliar hadang dulu jar. Nah. Ya. Kada mudah maaf. Rasulullah selalu memaafkan siapapun yang memusuhi beliau, dan itu akhlaknya Rasulullah. Kada kegampangan kita jadi mengakui hebat Rasulullah karena kita menyadari betapa susahnya memberi maaf. Kada gampang, semudah itu kah memberi maaf? Kada mudah. Paling kada emosi naik, paling kada tuh ucap bermamai dulu, paling kada mau pungol tabuk yang dibangsatkan tuh tampuno kada berutak lalu macam-macam dulu sambatan. Dasar hantu, ujung-ujungnya memaafkan diopang tapi sawat bemamang. Begini 5-6 hari dulu. Kada jua hari itu ada alhamdulillah jua. Rasulullah saat itu langsung memaafkan. Ayo, kada kegampangan. Kada kegampangan kita aja kadang-kadang nyedang ranjah orang. Minta maaf ulun ya. Dasar kada bermata. Langsung. Orang bawa kendaraan tuh beli lihat. Kayak orang ikan kada berpijim. Orang ingin bawa kendaraan kada berpijim. Cuma remblong. Kada kawal lagi lampu merah dagoi ranjahnya pengkor deh. Ban kena juga tekipik tok lonceng ke belakang. Minta maaf lah jurang.
bungo banget. Kita tak walaupun kadang-kadang mbah dibuka helm apian kabah jar mintuha meranjah minanto waktu nang teang ajar langsung bamami pungol dasar kada utak dia orang begana diranjah bepang buka helm apian kabah jar. Nah artinya sawat juga dulu bamami sawat juga dulu menggerunum kada mudah memaafkan aja apalagi meribai ikas memaafkan aja tuh akhlak. Jadi yang penting kita mendewasakan hati kita dan pikiran kita menghadapi hidup dengan kedewasaan. Jadilah laki-laki, bukan jadi seorang bayi dan seumur hidup jadi bayi. Tuhan sudah ya Allah. Sakit gigi begulung di tengah rumah, uban bahambur. Ini rambut panjang sampai ke burik. Oh masih din sakit gigi begulung, buka hantu cuk, kira hantu mengapa begulung di tengah rumah, rambut putih. Ya kah? Nah, jadi laki, jadi pemimpin rumah tangga, mengasih bayi kayak pemimpin. Sambati orang di pasar macam-macam bulik ke rumah gerunung pungol tambuk bangsat dasar kada bawa utak. Kenapa jenang bini ya itu orang menyambati aku orang tuh ada tahu nah tahu itu orang kada tahu itu jangannya tahunya tuh namanya bungo bangar kenapa nyambat orang bungo aku nih melampiaskan na curhat kemana lagi ikan nih pang baik curhat jeneng dini daripada curhat. Ya Allah baik curhat daripada curhat menggurunungi nang menyambat di pasar nang memauki kepala di pasar datang ke rumah ngaran kada dewasa itu tuh hamuk beparak nang bini bejauh aku lagi sakit kepala mah ya kepala nang di bawah kan jangan dunia mau ya tapi memaraki dari sopan iya lah namun santai orang menghina ya biarlah bujur juga aku ini apa dak orang tuh menghina aku 10 aku sudah menghina diriku 100 jadi kada apa-apa jangan juga datang ke rumah bini Gurunum apa aja namanya iya tuh aku nih hirang pang miskin pang kerja nilai kerja harganya pang jadi dihina orang lain terus besar bujur aja nanti ini tapi boleh juga santai aja jadi kita berdahulu nah kenapa jadi kita itu kadang-kadang emosi tersinggung dan marah kita hendak memuji diri kita orang ada mahantak belawan gak ada itu bikin masalah yang bikin masalah bukan hinaannya bukan caci makinya yang bikin masalah tuh kita hendak mengangkat diri kita orang mahantak lalu belawan ya bakarasan nah amun kita mahantak juga wah hantak orang mahantak terima kasih lagi dalam dibuat orang seikong tambah 10 tak kasih dalam tintik no 7 meter gini masuk bawah tanah ada orang menjadi mahantak nah kenapa jadi kita marah-marah dan tersinggung kita hendak menimbulkan diri orang mahantak lalu marah atau kita hendak mengangkat diri orang kada ada nama angkatnya datang kita ke saruan ya tuh ada dalam tahunya lan aku nih ya aku nih penuhannya Marina di situ Jakarta tuh dilukakan di manakah ya supaya dihargai aku nih orang tuha mulai ya makin menampakkan kebungulan orang dihargai ini orang tuha aku didudukakannya di sandal ya orang tuh diandak di tawing halap taman ulun hendak kayak mandak di tawing halap biasanya pian bersandar tawing halap tuh rubuh kejungkang jangan pian kedahakan mau aku bungulai ya
Aku nih supaya diketahui orang, nah aku nih orang Tuhan. Orang kada dah ini, dia orang memuji kada, apa kada santai. Lalu itu ada berberkat nang acara di sini jar. Langsung hamok. Inya nak mengangkat dirinya, orang hinip singgung juga. Jadi bila inya mengangkat dirinya, ada nama angkat, wow seminggu kisah itu aja. Seminggu kisah itu aja. Besar itu bang, orang ambungan kesana pada atasan. Mata kunta idza u'tita basataka al-'ata wa idza muni'ta qabadaka al-man'u fastadilla bidzalika 'ala thubuti tufuliyatik ay. Tiflika ala ahlillah. Ikam itu masih kanak-kanak ala ahlillah menurut orang saleh, orang yang sudah mengerti hidup dan kehidupan. Nah justru itu orang nang tuha bukanlah umur, bisa aja orangnya tuha tapi bayi. Ada orang anom tapi tuha, inya tahu nikah kanak, paksainya begamat mengalahkan dirinya. Nya ada orang tuha nih masih bayi, ningali digaduh nih. Bayi lalu, bayi. Nangaran umma masya Allah, liwar menganganak tadi bang. Tukarkan baju. Kada dana menukarkan hamok. Lamari bungkas sidin ngalih jadi nang anum nih lalu berpikir kenapa menggaduh kakanak nenek tak saya ditukarakan kada kawa kada dia kakanakan tuh kada kawan yang dipadahi. Nah itu mainan nakai karena dia nukar abah kada kawa dipandiri pokoknya bila membawa kakanak ke padang mainan terima habis duit. Itu sudah ada jalan keluarnya bilanya memarakakan kekanakan ke padang mainan. Yang salah kita paksa nukar motoran minyak keluar duit, nukar ini minyak keluar. Itulah kekanak. Nah, ada orang tua umur 90 tapi kayak ini ahlak ngalih bana dibisai dipadahi pian kayak jangan nang kayak itu kadak-kadak itu aku tuh habung mulai nah ini nih. Aku nang memadahi ikam memadahi aku bungol tambuk bangsat hantu dasar ada adab hidup kan ngalih ada kakanakan orang tua ngalih paksa itu terpaksa ini nih ngade telawani kakanakan ya bah ada kegampangan telawani kakanakan ngareng kakanakan kayaknya bila bakal hendak. Oleh karena itu orang yang kekanakan selalu meminta, orang yang dewasa akan bijak hadapi hidup. Yang kekanakan itu tahunya minta aja, nggak ada berpikir kuitannya ini berduit gak kada kah tukarakan HP black baras dinya. Pokoknya bila ada black baras kada mau. Inya kada berpikir kuitan ini membeca mau ojeknya kada berpikir. Itulah kekanakan. Ada orang dewasa berpikir laki ini membeca. Ya kalau misalnya hendak minta tukarakan galang jadi jarang bini tukarakan bilanya kalau ditukarakan mohon kena memberi wah ini tegaduh bayi nih kesian laki 7 hari dah kada kono tukarakan galang kada ada dapat apa-apa nangaran laki dewasa pangkasian minta banyu dalail lawan guru di lapai-lapai ya kan sabarlah dinya kuatakan tauhidmu imanmu ila lapainya kasihan orang dewasa ada nang ini tahu abih aja galang bila kadanya galang kada lumbari mau laki pacul bak laki kelahar beca nyasal galang ada pada amas galang aja lawan laki halabiu juga buat tang laki dikutak
Kalahar beca. Dicat lagi kuning. Nah, yang nih galang. Kuning lah aja. Kuning yang tahu dah laki akal deh tahu dah. Membuka Aripang jam 1 malam juga. Nama tamu dia 1,5 watt dia lagi juga. Lampu tuh mulai pajah juga sudah. Lampu tidur aja lagi. Dapat barat teh kelahar beca malah hampol. Kelahar beca datang di mana hampol. Langsung memacul selawar. Untung mandi wajib subuh soal limbah semin subuh mulai bongol. Kekanakan itu pang kekanakan takawini kekanakan. Kamu hidup rambut sudah longor berdahulu, makinnya beluas wilayah longor. Sian tak karena laki kayak itu dapat bini, nah atau sebaliknya bininya dewasa lakinya kakanakan nih nang mau juga nih. Ada tahun nang ngapa? Rok anak nyaman hidup sakit kada mau. Mana aja nasi kada ada, iwak kada ada dimasak akan. Pian juga kada nyulungi duit kadang duit. Kayak ulun anak bemasak. Kayak ulun anak menyangai iwak. Bapi pikir tuntan duit umah tuh nah. Duit abah sugih aja, bunyinya sugih. Minta ikan ke situ. Nengaran bini kesian sayang minta kesian. Bah ada ka duit, ulun kada dana bisi baras apa? Bawakan abah sakarong. Hen, apa aja kau jenang laki? Orang tau bapak pinta bu mulai. Kakanakan. Hendak tahunya baras ada, nasi ada, iwak ada. Corang kada bagawi, gawian sebutin aja bola, anak itu aja bisa. Nah oleh karena itu kembali, nah hapi cari waktu belajar ilmu kedewasaan supaya kau hadapi hidup. Mau sendiri ke, mau kawin, mau kada beranak, mau beranak, ya hidup harus jalan. Bunuh diri kada boleh. Kada boleh kalau yang melati hidup mau cari tali rapiah gantung di baju ringan sini. Kada boleh jalani ya hidup, mahadangi malakal maut maambili. Mau seronganan ya punya kehidupan, mau punya istri ya punya kehidupan, mau punya anak ya punya kehidupan. Ngaran pujian hinaan itu selalu datang bagi orang bujangan ataupun yang kawin. Ngaran nikmat lawan bala itu pasti hinggap walaupun bujangan walaupun kawin. Amun kada dewasa ya tetap bisi masalah. Maaf penyaring dahulun supaya pian mendengar karena bunyi anu nih kalau pina kada mendengar, kada bemamai, kada demi Allah kada bemamai. Kada nih supaya mendengar bertaan gitu nah maksudnya kalau bunyi ini mengganggu gitu nah. Amunnya bagaimana tang ini mendengar aja remen bagaimana aja. Masya Allah. Hidup serohanan mun kada ada ilmu kedewasaan tetap punya masalah. Hidup berdua laki bini mun kada ada kedewasaan tetap bisi masalah. Ya. Kawin, dah tuh kawin tuha umur sampai 80-90 tahun mati ya seronganan juga pula mun kada ada ilmu kedewasaan tetap bisi masalah. Patuh nyaman, pang sakit, lalu sedih, lalu hamok itu manganganak. Nah supaya jangan manganganak nih hidup kayak apa? Maka kena nih nang gajian pang pensiun nah lo lagi pang stop pegawi lo abutai apa nang udah makan ya beres dua bapak makan sandal gapit beres dua bapak makan sandal gapit gigi ada daya lagi walasta minhum dan engkau tidak tergolong golongan orang dewasa.
Kenapa? Karena jauh banal level derajat, ketahuan perbedaannya. Ada ini menghadapi hidup kawa, ini kada kawa, jauh lah. Wa abalan tadakhulun ma'ahum fi amrin la tastahiqu, bahkan engkau itu masuk ke golongan mereka dalam satu pengakuan yang engkau sebenarnya kada punya hak untuk semua itu. Mengaku-ngaku aja tapi kada bujur buktinya. Tupail itu asalnya ialah orang nang datang ke undangan tapi kada diundang, tupail ngarannya bahasa Arab. Tupail itu orang tolak masuk undangan, kelompok ngarannya lah, kelompok padahal dakhilun ma'ahum fi amrin tapi la tastahiquhu, nang engkau masuk ke satu undangan engkau la tastahiquhu, engkau sebenarnya kada punya hak masuk ke situ tapi umpat juga undangan, ngarannya tupail. Inya lewat ada orang bermaulid, inya kada diundang, buaya inya keluaran orang bertahan. Mana ada buaya? Jadi tuan rumah masukkan bertahan umpat inya. Nah makal. Nah, kita mengaku orang soleh, kita mengaku orang baik-baik, itu ngarannya tupail. Hadang dulu, kita menghadapi hidup dewasa enggak? Hah? Hadang dulu, dipuji orang, sombong apa enggak? Dihina orang, marah apa enggak? Mendoakan baik apa enggak? Melawani apa enggak? Kalau kita masih melawani hamuk sangit, oh tupail, Muhammad tupail, masih tupail. Kama anna tufailiya yadkhulu ma'al adyaf fi diyafatihim. Nah ya kalau wala yastahiqu ad-dukhula ma'ahum. Sebagaimana tupail itu masuk berserta tamu-tamu dalam undangan mereka, sebenarnya la yastahiqqud dukhula ma'ahum, inya kada berhak masuk beserta tamu. Tadi cuma ngaran umpat menyarawin aja orang kampung. Nah menyarawin, bahasa kampung tuh menyarawin, menyarabu, padahal kada ada undangan. Wa huwa mansubun li tufailin, itu rajulin min ahli Kufah. Itu adalah tupail itu bahari kisahnya seorang laki-laki di negara kampung Kufah. Nah, di Iran situ. Kana ya'til walaima, gawiannya ini katuju mendatangi orang pengantenan. Min ghairi an yud'a ilaiha, padahal ada undangan nang datang ke wadainya. Wa kana yuqalu, sampai gelar inya di kampung tufailul a'ras, si tupail penganten. Nah artinya menyarawin kalau soal penganten, sampai terkenal. Jadi sama kita ini kan bilanya muadzin tuh pasti terkenal apa? Bilal. Nah kayak itu kan karena sejarahnya muadzin itu dulu yang ada di zaman Rasulullah Bilal bin Rabah. Lalu siapapun yang muadzin lalu digelar dengan nama Bilal. Nah sama ini bilanya umpat masuk pada undangan tupail. Nah padahal ngarannya Utsman, Umar, cuma tupail jurang. Nah, sama bilanya ajan, Bilal jar ajan. Nah, padahal ngarannya Umar, lain Bilal lain, cuma yang terkenal dulu siapa? Bilal bin Rabah. Itu contoh. Jadi lalu ada nama ngelilo ngarannya tupail, terkenal sampai dunia mengenal teh, sampai ke Banjar sih deh. Ada malang-alang. Sampai di Banjar tahu di tupail. Satu, engkau masih kanak-kanak. Yang kedua, bilanya kita diberi nikmat senang, diberi bala kada senang, dipuji senang, dihina kada senang. Satu, kita masih kanak-kanak. Dua, wa adamu sidqika fi ubudiyatik. Yang kedua, ikam belum bujur menjadi hamba. Kenapa jadi kada ketujuh? Orang jadi hamba tuh inggih pun, apalagi pulang belajar memahami bahwa dibalik semua ini kebaikan.
Dibalik, dipuji baik, dihina baik. Sebenarnya dipuji asal Allah ridha, kenapa jadi sedih? Dihina asal Allah ridha, kenapa jadi sedih? Dibalik itu semua ada baik, yaitu Allah masih ridha, kenapa jadi sedih? Yang kita cari ridha apa pujian? Kalau mencari pujian, kalau hilang pujian, wajar sedih. Tapi kalau mencari ridha, kalau pujian datang, hinaan datang, hilang pujian, Allah masih ridha, apa yang hilang dari kita? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Hah? Kita memang buka toko. Kenapa jadi buka toko? Allah yang nyuruh. Kita cari harta yang halal. Yang dicari apa? Harta yang halal. Kenapa jadi harta yang halal? Karena di situ Allah ridha. Artinya yang kita cari ini ridha-Nya Allah. Bukan sugih, enggak. Bukan sugih tapi Allah enggak ridha, maaf, kita enggak terima. Apa arti sugih tapi Allah enggak ridha? Sugih tapi dari harta yang haram, Allah enggak ridha. Oh, kita enggak bisa. Yang penting ridha Allah. Di mana Allah meletakkan ridhonya? Di rezeki yang halal. Jadi kita buka toko disuruh Allah. Apa yang dicari? Ridha Allah. Allah tuh meletakkan ridhonya di mana? Di rezeki yang halal. Udah, hari itu kita kebetulan ada rezeki, Allah masih ridha. Apa yang hilang dari hidup kita? Mudahan itu jadi tertanam di hati kita. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, kau yang jadi tujuan, dan semua itu asal kau senang, segalanya hati ulun pun ikut senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Nikah ada. Di sini pusang, di sana pusang, di mana-mana hatiku pusang. Semut-semut kecil. Nah, gila dah tak jawaban notnya. Allah, Allah. Udah hidup kita di mana aja nang kayak ini kada kau hindar. Aji kam hidup di hutan ya ada aja masalah datang di mana. Kau lari dari masalah, masalah itu lahir dari kehidupan, dan orang hidup pasti menemui hidup. Kalau orang mati kada ketemu lagi lawan hidup. Jadi karena dia hidup, dia bertemu dengan masalah. Masalah itu ya hidup, hidup itu ya masalah. Sekarang supaya masalah itu jangan ada, harus dicari jalannya. Apa jalannya? Ke ilmu. Apa itu ilmunya? Kedewasaan. Nah, supaya kau mengatasi hidup, yaitu nikmat bala, ujian, hinaan, garing, sehat, santai. Kawin kada berduit, orangnya dua laki bini dewasa santai ya. Tayang jenang bini kada dari ini ada apa-apa, tenang aja sih. Ada aja baras lagi, mau bujur kada pagi tapi baras masih ada. Habis juga baras kada apa-apa, yang gelapung masih ada. Nah, habis juga gelapung, pisangnya masih ada. Bujur kada kawa lagi digogodoh, tapi pisangnya kawa dimakan. Nang laki loco juga bawa ke sini pisang. Kenapa? Aji kam katakan sesadang anunya gonolnya. Ambil nang laki bilah lidi cocok ya. Nih, 10 cocok. Ikam 5, aku 5. Kita bayangkan makan sate. Lakinya loco juga, loco. Adalah sate pisang, inya janang mau lah. Hidup ini itu tadi Bang. Nah, apalagi hendak bercari sudah juga, toko dibuka, barang ditawarakan. Apalagi payu kada ada. Seharian hujan labat lawan angin-anginnya kayak orang ke pasar. Kita jeneng rajin ke pasar. Tunggu ke pasar jam 9 buka, hari hujan angin ribut. Pembeli mana ada ke pasar. Sunyi pasar. Boleh ke rumah habang tangan. Jadi jeneng lang gini. Itu di mana yang pasar berjualan tuh ternyata bawa bulik duit.
Kenapa jadi habang tangan? Badung. Kada payo jualan nih, Pak. Pada mencari di buncu-buncu gang na badung na. Kakapit. Kada gagampangan. Mesin listrik di situ hidup, kokosnya makam ajabul. Alahan pada berokok lagi. Siapa nang datang juga ada dan menukar bulik pada habang. Kapitan tangan. Jari nang bini ini jaka diandeki minyak mendisir nih. Itu pang yang aja. Daripada aku mau sedih, ya baik ku bedung. Untung dua bisi lagi nang itu daripada nang pungol banget. Bulik nih. Pungol banget. Jadi nang bini bongolai seberatan. Terima alimnya pang jar guru judi kan kita nih hamba tuh bongol Allah aja na alim. Jangan buat guru judi. Oh, iya. Hamuk. Kada payo hamuk kayak jualannya kada dewasa pang lah. Nang menukar nih jua no. Sakudi barang orang digulagai nukar kada. Kayak apa kada sangkal. Maka nahap ini berapa? Itu tuh berapa tuh ya? Oh, nangaran menjual nih kesian naik betangga tuh gen rekod no mujuran. Nah, harapan nih kacakan gonol nih. Mahayal bedahulu sudah. Apa bilang? Tuh ambilakan lagi nih itu ya. Ambilakan pulang. Mandak pulang. Udah 2 kode. Kada dengan cocoknya ya. Oh, jadi jangan menjual nih. Untung jual separuh dewasa. Separuh dewasa aja bang, maunya kada udah kerja dewasa mana? Bongol tapi di hati aja. Itu separuh dewasa tak. Jakarta siwara mangang anak lalu. Nah ini bongol mana aja nambah jual undem makam. Ambil sana, ambil situ. Mulik akan pulang siang. Kada kawai itu pang nambah jual. Tapi ada jual jadi japai. Tuh tahu aja harganya berapa tuh sudah ya. Salah dua berjual gitu orang pulang tapi mau berparak. Gila kasar lon pembeli orang berjauh, orang aku nang larang biar larang tapi baik pemandiran daripada orang jadi japai. Nukar kada nyawa. Jadi jurang kada beli lihat benar aja. Jadi kayak itu orang ke sebelah orang. Paji. Nanti paji. Aja paji pokok kapian. Insyaallah bagus aja tuh nak. Cocok lompen tuh paji. Baju itu mau putih, pas paji. Ini kan cocok mau paji bajunya kopiahnya ya juga. Itu paji godal. Kalau orang menjual nih. Orang datang anak nukar baju tapi halon kopiah jadi payo. Lihainya berjual kah? Oh tuh paji mungkin aja paji ada lu kamu sedikit kan kopiah. Ini paji, jape dulu pen, rasuk ya pak. Nah, harga berdudi paji. Aja ya. Nah pas muka betapi paji kan bagus. Sambil gitu anak boleh kita apa aja ada dulu aja minum dulu yang uyuh banget sudah minum dulu nah tegana pulang orang nyakin ada matanya nanti jarak lawan barang seorang kah itu apa tuh jar itu bagus aja ulun ambilkan lah nah ini barang aku nukar ya padahal ada kan mengira-ngira lalu nang di itu orang nang itu padahalnya mencari baju tak kopiah payo tapih payo pendeng payo bajunya kan jadi nukar karena apa baju kan jadi tapi payo kopiah payo ini kan tak sok dan ya orang baca cari dia cari apa aja jar kadang cari batu bang mau di sini aja sih ulang lo coy juga nang batu tukar aja pilih aja baca bebas aja baca kalau bapak kita gin mandak nang contoh tuh kan nang sederhana aja nang dijape kar bapak tuh ayo jape aja baca orang sepahar bapak aja kar bapak itu ada kamar ganti pak aja mobil masuk situ kamarnya berganti
Melayani orang tua kan dengan loco, dengan leluhur, orang rasa anu, minum apa ini, akuan apa aja, minum, tapi nak apa kopi kah, apa kah, beres ruangan aja, pecah bujang ngebalun belum aja, tetap tagih kopi lun lah, memamai. Iya lah, orang jadi resepsen tuh, gini harus kayak itu, bener kayak itu, Allah kadang rangut muha, bapak. Pakai itu bakawah senyum senyum wajar aja kadang bapak jadi jarur kamar kosong ada kah diisi bertandai ya ranjang lemari kulocok maksudnya belum bertahun kamar kosong itu kan ada orang gitu nah nyalihin juga. Nah jadi pertama menganak lagi hidup jadi itu bang. Nah oleh karena itu cari kawan, tentunya kawan yang dicari ini nang dewasa jangan nang kakanakan jadi menganak seorang jatinya. Nah. Dan jadilah hamba Allah yang asal Allah ridha. Kenapa harus melarikan diri dari masalah? Sebenarnya kan ada masalah, mun Allah ridha. Ya. Ya Allah kawin, pasti ada masalah. Waktu bujangan ada masalah, kawin tambah lagi masalah. Maulah ada hakun, itulah hidup. Dihadapi dua laki bini bujur semalam sikong ini dua laki bini dah menghadapinya dengan apa jangan diherani itu cara menghadapi ikamunnya meherani panjang ayat orang tuh menghina ikam wah di luar rumah macam-macam menyambati wah jar biniannya bunga selakiannya dasar karutuyannya di bagaduhan apakah nih jar ada kajian sakoneng ini jar akhirnya bunga kajian apakah ada jar karutuyan muha kaderata aja adalah muharata. Pebiniannya pulang ya, buang sepaner yang kayak artis ya. Tuh pebiniannya tergila-gila sekolah dijampiinnya apa aja. Kalau usah dikeluari, itu cara mengatasi. Bamamai orang di muka rumah baik ngutui bini. Nah bila ikam mengeluari panjang ayat, undang ada menggunakan ikam. Ya nang menyambat nih datang di mana ada menggunakan muhan kerutuyan nih bini sing muasan lakinya nang kerutuyan ini hilang nggak pulang pasti guna-gunai kada aja kita dosai nyawa panjang ada ayat setengah jam melayani nih itu jangan tidak kau 2 kali betul kada pakai utak hidup tuh jangan pakai lintuhut. Ya kan? Nah, berenai aja letaknya kada mungkin nyonya sampai subuh gurunum. Munya sawat gurunum juga datangan tuh jaga malam. Orang gila berjauh jinya. Apa penderi seranganannya Allah rumahan penderi. Oh, ada orang gila lah. Gunangnya ada dak. Gurunum. Sama kita nama hiri orang tuh sama sia-sia hidup menghiri orang hiri kita sangkal sakit hati melihat orang berhasil kalah kita nang dihiri guring kita makam kasing guringan nang dihiri guring bungul ada bungul mbak tuh pahala kita nih pulang hilangan gara-gara hasad itu bagaikan api membakar kertas yang kering. Iya, nah, ayo, keduaan jin sakoja, nyiri, atau sebaliknya, akhirnya puas kamar bebiniannya ya Allah. Pokoknya jakab bahasa itulah undang sapit, lutung hirang, itu bebiniannya jampi itu ya, nyata sudah aja. Lelakiannya itu dasar budak itu aja.
Bijeneng ngirang ini dikawin ikam kedetahu masalah hurang menyenyam beti. Cinta tuh kada tumbuh di kulit. Yang tumbuh di kulit itu bulu. Bujulan ya kalau pokoknya bilangnya yang tumbuh di kulit itu bulu, cuma bau-bau buah juga ngarannya. Di atas sini rambut ngarannya, di sini bulu ketiak, sini bulu hidung, sini sengot. Nah, bulu. Cinta tuh kada berbentuk bulu. Jangan bingung, cinta sanggup menyatukan perbedaan. Jangan kawin dengan yang kada berbeda. Kalau kawin dengan yang berbeda jenis, itulah manusia. Tapi kalau kawin dengan sesama jenis, itu ngarannya homo atau lesbian. Bujur. Kita lakian kawin non sejenis. Lakian yolah. Nah pengarannya itu. Nah, huwa huma humu. Nah, huwa huma humu. Bilangnya bebinian kawin nonong sejenis juga. Nah pengarannya lesbi ya Allah. Lelakian non bebinian walaupun berbeda, disitulah kesatuan. Antara kumpang lawan lading. Emangnya baharu sama kodim gak bisa bersatu? Emangnya antara Allah dengan makhluk gak bisa jatuh cinta? Disitulah keasikan cinta. Qadim dengan baharu memang berbeda, tapi di situ cinta akan asik dan mesra. Memang perbedaan jelas terbentang, tapi kesatuan ada titik yang menemukan. Di mana titik itu? Titik itu andaknya di akhir kalimat. Kalau di tengah kalimat ngarannya koma. لأن القبض عند المنع والبسط عند الإطاع من علامة بقاء الحظ. Bermula sakit sedih ketika dapat bala dan himung ketika mendapat nikmat, itu alamat bahwa kita masih punya hawa nafsu. Kalau sudah menjadi hamba Allah, siap komandan. Kalau masih mengatur Allah, berarti kita masih punya keinginan yang berbeda dengan keinginan Allah. Berbedanya keinginan kita dengan keinginan Allah, disitulah ada hawa nafsu. Nama atur Tuhan. Nah, panas pulang, ya tak? Hati anak hujan lah. Nah, hujan pulang, ya. Anak panas berarti jadi gitu Tuhan. Apalagi aku nah. Unda panasakan nyawa menggerunom, unda hujanakan nyawa menggerunom, nyawanya apa gerang Tuhan? Salah. Tuhan bingung, sawatlah Tuhan bingung, bebungulan. Memang membunuh hawa nafsu adalah wajib. Menyatukan iradat dengan iradat Allah, disitulah cinta bersatu. Allah mau apa? Itu yang kita inginkan, disitulah percintaan tumbuh. Orang muda berkata, cinta adalah menyatukan dua hati. Dan hati itu ceritanya adalah kehendak yang terjadi. Bilanya sama-sama menghendaki, ngarannya akur. Bilanya belain kehendak, ngarannya kada akur. Nah, bila kada akur, kada bersatu. Jujur ya? Nah, nang laki hendak sembahyang, nang bini kada lo ngalihai. Nyahendak di situ, bila sama-sama hendak bersatu. Maka bila bersatu, tumbuhlah cinta. Nah. Ini dulu nak dipikirkan jangan masalah ini itu lu ini nah kenapa guru ini lawas ya nama gerunom
makon dah nyer akad nikah aja. Bini mah hadang nyer. Allah. Jadi kita kadang-kadang bukan mentertawakan orang, kita mentertawakan diri kita sendiri. Betapa kanak-kanaknya kita. Betapa kita kanak-kanak yang tadinya kita dipuji orang, disanjung orang, malah kita merasa ya Allah, kanak-kanaknya kita. Kanak-kanaknya kita. Kada kedewasaan sebenarnya di benak hati, di benak pikiran. Kenapa? Mengatasi hidup kada bisa. Mbah kada berduit lalu hamok, mbahnya dibina orang lalu marah dan lain sebagainya. Nah itulah, insyaallah kita sambung Sabtu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.